Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita membuat pisau ini ya, pisau kukri. Nah, di video kali ini kita akan membuat sarungnya teman-teman. Nah, ini juga bisa dibilang tutorial ya, tutorial membuat sarung pisau teman-teman. Kalau untuk pisaunya ini proses pembuatannya tuh ada di video sebelumnya ya, di video sebelumnya, dan ini juga masih kotor bagian bilahnya nih karena kita tes kemarin teman-teman, kita tes ketajaman dan ketahanannya. Nah, di video kali ini kita akan khusus membuat sarung pisaunya, teman-teman. Oke, bagaimana nanti hasilnya? Silahkan disimak, teman-teman. Baik, biasanya saya membuat menggunakan ini ya, alat ini. Ini namanya trimmer. Nah, itu biasanya itu untuk membuat kolongnya itu, teman-teman, buat lubang dari sarungnya itu tuh. Biasanya saya menggunakan ini. Di sini kita sediakan papan ya. Nah, ini kayu yang akan kita gunakan untuk membuat sarungnya, teman-teman. Dan ini satu papan kita belah dua, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk video kali ini kita nggak pakai trimmer ini karena kita hanya gunakan gerenda ya. Intinya tidak semua orang punya trimmer ini, teman-teman. Kalau umumnya orang banyak punya gerenda. Nah, jadi kita akan buat sarung pisau ini hanya menggunakan gerenda seperti ini, teman-teman. Oke, awal-awal kita perlu ratakan dulu kayunya nih ya, papannya ini. Kita ratakan dulu dengan amplas tempel seperti ini, teman-teman, amplas kayu ya. Setelah rata dua-dua, kita cek lagi, teman-teman. Nah, ini sudah cukup rapat ya hasilnya tadi. Dan di ujung ini ada yang rusak ya, teman-teman. Jadi nanti di bagian ini kita buang. Cara membuangnya itu kita jepit dulu, teman-teman, kayunya supaya nanti pas memotongnya itu tetap rata kiri dan kanan kayunya ya. Kita gunakan mata gerenda gergaji seperti ini ya. Pakai gergaji manual juga bisa sebenarnya, cuman kalau saya kan memang untuk pekerjaan sehari-hari jadi saya gunakan ini, teman-teman. Oke, seperti itu contohnya tadi, jadi dia rata, teman-teman, pemotongannya. Dan di sini kita langsung paskan lagi pisaunya ya dengan salah satu dari kayunya saja. Nah, ini tidak pas, teman-teman, bagian kepalanya ini ya, bagian paksinya, bagian paksi apa namanya, tameng atau karahnya, teman-teman. Kita perlu, kalau diluruskan seperti ini dia nggak cukup kayunya, jadi kita tunggingkan sedikit. Caranya nanti kita akan ratakan lagi, teman-teman, kayunya. Kita kasih tanda dulu menggunakan spidol ya. Setelah itu lanjut kita ratakan menggunakan batu amplas amplas tempel, teman-teman. Menggunakan amplas tempel. Di sini tinggal kita ratakan saja sesuai garis yang sudah kita beri tanda tadi, teman-teman. Hasilnya seperti ini, langsung kita cocokkan ke pisaunya. Dan ini langsung kita gambar, teman-teman, sesuai bentuk dari pisaunya tadi. Contohnya seperti ini, gunakan pena ya, pena supaya dia itu jelas. Kalau saya menggunakan pena, teman-teman. Menggunakan pensil juga bisa, cuman dia biasanya kurang jelas, teman-teman. Dan ini memang kita lebihkan sedikit ya, teman-teman. Memang kita lebihkan sedikit. Dan untuk bilah seperti ini, kita garisnya itu cukup sampai di bagian terbesarnya saja, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi memang kita lebihkan sedikit. Kenapa seperti itu? Karena bilah ini, teman-teman, dia lebih besar bagian depan daripada bagian bawah. Jika kita garis dia langsung ke bawah, maka ini nggak bisa keluar, teman-teman, bagian besarnya ini. Jadi caranya itu untuk punggung kita garis, terus bagian mata bilahnya ini kita garis sampai ke bagian terbesar dari bilah itu, teman-teman. Selanjutnya kita turunkan lagi dia ke pangkalnya, teman-teman, ke lubang masuknya itu, ke lubang masuk dari pisau tadi ya. Kita paskan bagian terbesar juga dari pisau tadi, teman-teman, terlebarnya kita tandai seperti ini. Setelah itu baru kita garis lagi dengan punggungnya, teman-teman. Nah, jadi otomatis dia sama besar bagian lubang masuknya dengan bagian depannya, teman-teman, bagian ujung ya.
Nah, seperti ini ya contohnya. Selanjutnya kita gunakan mata gerenda potong teman-teman. Ini usahakan yang bekas ya, karena yang bekas itu dia lebih kecil. Kita garis saja sesuai dengan bentuk dari goloknya tadi teman-teman, yang sudah kita cetak menggunakan pena ya. Sesuai pola kita garis dia. Dan di sini bagian punggungnya memang lebih kita tebalkan teman-teman. Pastikan kita mengetahui berapa tebal pisau kita ya. Jadi jangan sampai nanti dia tuh kekecilan, kurang dalam gitu. Jangan sampai kurang dalam, dan jangan juga sampai terlalu dalam teman-teman. Jadi memang bagian punggung ini lebih kita dalamkan nih ya, karena memang pisau itu juga dia lebih tebal punggungnya daripada mata bilahnya, makanya bagian punggung ini lebih kita dalamkan biasanya, atau sama-sama dalam kalau menggunakan trimmer tadi teman-teman. Alat trimmer tadi itu kedalamannya sama bagian mata bilahnya dan bagian punggungnya. Kalau menggunakan gerenda kita bisa setel lebih dalam bagian punggungnya teman-teman, seperti ini ya contohnya. Lanjut kita akan kikis teman-teman menggunakan pisau. Nah, ini kita akan serut nanti. Dan menggunakan pisau, pastikan pisaunya tajam satu, dan pastikan Anda itu mempunyai siku seperti ini. Nah, jadi bagian kayu yang nyiku seperti ini ya, ini gunanya untuk kita tempel nanti seperti ini, dan langsung kita serut teman-teman. Kita apa sih namanya ini, kita coak gitu ya kayunya menggunakan pisau. Ini cara saya ya, tentu cara-cara yang lain juga banyak tanpa mengurangi rasa hormat. Ini tutorial sesuai yang sering saya gunakan sebelum saya punya alat trimmer itu teman-teman. Dengan cara-cara yang lain juga bisa sebenarnya, cuman keterampilan saya di sini, dan saya berikan tutorial dengan keterbatasan alat seperti itu ya. Contohnya kita serut semua. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini baru kita kikis bagian pinggir-pinggirnya saja ya, bagian punggungnya dan bagian depannya. Bagian tengah-tengah ini masih tebal teman-teman, jadi untuk bagian tengah-tengah ini kita tipiskan lagi menggunakan gerenda, menggunakan ampas tempel lagi teman-teman, menggunakan gerenda ya. Contohnya seperti ini, tinggal kita tipiskan saja. Dan di sini usahakan kita cek terus ya menggunakan pisaunya, apakah sudah pas gitu kedalamannya. Oke, selanjutnya bagian ujung ini bagian yang tidak terjangkau dengan gerenda teman-teman, dan ini memang harus menggunakan pisau. Kalaupun dipaksa menggunakan gerenda, dia akan merusak luar dari luar garis tadi teman-teman, dari luar yang sudah kita tandai. Jadi di sini tetap kita gunakan pisau untuk bagian ujung ini. Harap hati-hati ya jika teman-teman mau coba di rumah. Fungsi siku dari kayu untuk sandaran ini juga supaya aman teman-teman, supaya aman ya. Dan pastikan untuk pekerjaan ini pisau Anda itu tajam, pastikan tajam, karena kalau tidak tajam maka tekanan yang kita berikan itu pasti lebih kuat kalau nggak tajam ya, dan itu bisa jebol kayunya kalau kita menekannya terlalu keras. Maka pastikan pisaunya tajam dulu teman-teman. Ini bagian punggung ya, bagian punggung bilah. Kita lebih dalamkan lagi teman-teman, dan kita cek lagi untuk bilahnya. Kalau sudah pas, langsung kita garis lagi di luar dari lubang tadi teman-teman. Jangan terlalu dekat ya, jangan terlalu dekat dari lubang. Kita tandai dulu dengan pena. Setelah kita tandai, langsung kita cacah. Sini kita cacah dulu menggunakan parang ya, dan jangan terlalu dekat dengan garis yang sudah kita tandai teman-teman. Jadi cukup mendekati saja, tapi jangan sampai kena garis, karena nanti untuk garis ini kita tetap menghaluskannya dengan gerenda teman-teman, dengan alatnya. Jadi untuk pencacahan ini hanya untuk menghemat amplas saja, hanya menghemat saja teman-teman. Jadi kita tidak full menggunakan amplas tempel gitu ya. Dan di sini kita harus tahu serat kayu supaya tidak pecah. Jadi mencacahnya itu jangan sampai kita nggak mengetahui arah serat kayunya teman-teman. Baik, seperti ini contohnya. Selanjutnya tinggal kita haluskan menggunakan gerenda amplas tempel teman-teman. Kita gerenda dia mendekati garis yang sudah kita tandai tadi.
Oke teman-teman, contohnya seperti ini ya hasilnya. Ini sudah rapi, tinggal kita tempel ke kayu sebelahnya teman-teman. Ini kayu yang belum kita papain, jadi kita lubang itu hanya sebelah teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita paskan saja teman-teman, bagian kayu tadi kita paskan. Di atas ini memang tidak kita gerenda, supaya kita tahu nanti kayu tadi seperti apa namanya, belahannya tadi teman-teman. Jadi sama kiri dan kanan tuh satu serat, hanya dibelah dua saja. Oke, lalu kita jepit dulu menggunakan bais atau japitan seperti ini. Kemudian sebelum kita lem, kita ratakan dulu bagian topinya ini teman-teman, bagian kepalanya, bagian atas dari sarungnya tadi teman-teman. Kita samakan saja dengan bagian yang sudah kita kolong tadi ya. Oke, seperti ini contohnya, barulah bisa kita cek apakah sarungnya ini terlalu sempit atau sarungnya ini terlalu longgar teman-teman. Nah, ini insya Allah sudah pas ya untuk bilah kukri. Kalau sudah pas kedalamannya, kita cabut dulu pisaunya, lalu kita lem teman-teman. Di sini saya gunakan lem cair ya, lem Korea. Nah, ini kalau untuk main jepit dulu baru dilem seperti ini teman-teman. Jadi saya nggak gunakan lem kayu. Setelah dia mengering, cukup cepat mengeringnya teman-teman, tinggal kita cacah bagian sebelahnya, sisi kayu yang belum kita papain, masih utuh. Dan untuk bentuknya itu kita nggak perlu garis lagi, kita tinggal ngikutin aja, prosesnya sama seperti tadi, tinggal kita cacah teman-teman menggunakan parang dulu. Dan ini memang untuk menghemat saja ya, kita tidak langsung gunakan amplas. Detail-detailnya, dan hati-hati sekali lagi saya katakan, kita harus tahu serat kayunya teman-teman, jangan sampai kayunya itu pecah. Kita harus mengetahui serat kayunya gitu, ke arah mana kita harus membacoknya, mencacahnya ya. Tahap selanjutnya ini tidak kalah penting, kita masukkan dulu pisaunya, lalu kita beri tanda teman-teman di bagian kepala sarungnya. Ini kita garis sesuai tameng pisau, kalau pakai tameng pisau ya, atau salutnya atau karahnya ya. Jadi kita tandai seperti ini, dan nanti kayunya kita akan tipiskan teman-teman menggunakan parang lagi, kita cacah lagi. Dan pastikan bagian yang kita cacah itu yang di lubang ini tidak terlalu tipis teman-teman, jadi tidak keluar dari garisnya ini juga, seperti itu ya. Makanya kita perlu tandai tadi bagian topinya itu teman-teman, kita cacah. Dan ingat sekali lagi ya, jadi bagian yang sudah di lubang itu, karena lubang itu cuma sebelah ya, sisi sebelah saja, jadi bagian yang di lubang itu harus lebih tebal teman-teman. Bagian yang tidak di lubang ini harus lebih tipis. Itulah nanti dia bisa balance, bisa seimbang sarung tadi. Ini kalau kita menggunakan teknik kolong sebelah. Kalau yang dibuat itu sarungnya itu kolongnya kiri kanan, maka untuk mencacah ini dia harus sama tebalnya teman-teman. Seperti itulah kurang lebih ya. Oke, ini sudah cukup tipis teman-teman sarungnya tadi, tinggal kita perhalus lagi menggunakan gerenda. Tetap di sini kita tinggal mengikuti bagian yang sudah rapi, jadi kayu yang belum rapi ini tinggal mengikuti saja seperti itu. Kita perhalus, lalu kita tipiskan teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, bagian topi itu jangan lewat dari garis tadi teman-teman, harus seimbang, karena nanti kalau dia tuh lewat dari garis, otomatis dia lebih kecil daripada salut dari pisaunya teman-teman, atau tameng dari pisaunya, maka kelihatan akan kelihatan lebih aneh nanti. Makanya itu jangan lewat dari garis yang sudah kita tandai tadi teman-teman, di bagian atas sarung pisau. Ini detail-detailnya kita kerjakan juga. Lalu jangan lupa kita bulatkan teman-teman, kita bulatkan bagian sudut-sudutnya ini, jadi nanti supaya dia tuh lebih nyaman ya, kita lihatnya juga enak. Dan pastikan jangan terlalu tipis ya, karena bisa tembus ke kolongnya teman-teman. Itu hati-hati di penghalusan ini. Oke, ini dia hasilnya setelah kita haluskan. Nah, Masya Allah ya, hasilnya cukup bagus. Langsung kita tes ke pisaunya.
Wah, Masya Allah, sudah sesuai sekali ya. Contohnya seperti ini teman-teman, ini sudah 70%. Selanjutnya tinggal kita amplas secara manual. Ini bagian yang membosankan, tapi harus dilakukan juga teman-teman. Untuk pengamplasan ini 2 tahapan. Yang pertama kita gunakan amplas yang kasar, selanjutnya kita gunakan amplas yang halus. Nah, ini detail-detailnya itu kita amplas semua ya, sudut-sudutnya, bagian mata bilahnya, bagian punggungnya. Oke, semuanya kita amplas menggunakan amplas kasar dulu, nomor 80 saya gunakan. Untuk yang halusnya saya gunakan 150 atau 240. Nah, ini tahap kedua, kita amplas lagi menggunakan amplas 240 teman-teman. Untuk amplas ini kita gunakan amplas yang bekas-bekas saja, tidak perlu amplas yang baru ya. Amplas secara merata teman-teman. Oke, seperti ini kurang lebih sudah kita elap ya. Jangan lupa dielap dulu. Lanjut kita lumuri dengan lem Korea teman-teman, atau lem cair lainnya ya. Dan ini fungsinya untuk lapisan pertama, dia memperkuat serat kayu teman-teman, dan pastinya untuk kedap air juga. Ditambah dia anti rayap juga teman-teman, menggunakan lem seperti ini. Kita lumuri secara merata dan jangan sampai dempul ya. Dempul itu apa sih bahasanya? Dia menimbun gitu teman-teman. Apa sih? Gimana ya ngomongnya? Pokoknya seperti itulah. Usahakan dia merata seperti ini. Oke, tahapan selanjutnya tinggal kita tunggu kering saja teman-teman. Dan ini tidak perlu waktu lama ya untuk mengeringkannya. Setelah kering, lanjut kita amplas lagi menggunakan amplas yang halus tadi teman-teman, nomor 240. Kita amplas lagi, dan ini makanya saya katakan ini bagian paling membosankan. Amplas secara manual, tidak perlu terlalu tebal, cukup halus saja teman-teman, karena memang setelah dilem dengan lem setan tadi atau lem Korea tadi, dia memang sangat kasar permukaannya, jadi kita haluskan saja. Setelah cukup halus, lanjut kita lapis dengan lapisan kedua menggunakan clear. Saya tidak gunakan vernis ya, vernis kayu, karena kalau menggunakan vernis kayu butuh 24 jam untuk kering total. Kalau dengan cara seperti ini, keringnya itu kalau untuk kering total itu cukup setengah jam, 30 menit itu sudah kering total teman-teman. Kalau 15 menit saja itu sudah bisa dipegang, tapi untuk kering totalnya kurang lebih 30 menit. Setelah kering teman-teman, seperti ini hasilnya teman-teman, hasil akhirnya. Masya Allah ya, ini dia sarung pisaunya teman-teman. Ini sudah kering total, dan ini kita desain agak kesat ya, jadi tidak terlalu kesat dan tidak terlalu longgar juga teman-teman. Hasilnya seperti ini. Kita gunakan kayu yang sama ya, kayu balam, sama dengan handle-nya. Dan selanjutnya untuk tempat tali saya gunakan songket teman-teman. Nah, songket seperti ini. Dan untuk songket ini tinggal kita sesuaikan saja, ada bisa diatur ya lebarnya itu. Dan ini sudah saya atur tadi, sudah saya setel sesuai dengan sarungnya teman-teman, tinggal dipasang saja. Ini jangan sampai terlalu longgar songket ini ya, dia harus keset supaya nggak lepas-lepas. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Masya Allah, gagah sekali ya. Untuk songket nih bahannya kulit teman-teman, kulit sapi. Ini ada penguncinya juga. Dan untuk songket ini kita nggak buat sendiri teman-teman, jadi memang ada jualnya. Masya Allah ya, hasilnya sangat gagah. Keren. Ini bisa jadi tempat untuk di tali pinggang juga. Jika teman-teman mau mesen juga ya songket ini, songket sarung pisau ini, bisa nanti saya akan cantumkan nanti nomornya di video teman-teman. Untuk songketnya ini pesannya sama Mbak Pipit. Ini beliau pembuat ini ya, jadi timnya itu membuat songket ini teman-teman. Kalau saya nggak bisa membuatnya, jadi kita beli sama beliau. Nanti kita akan cantumkan nomornya ya. Oke, saya rasa cukup gitu aja video kali ini teman-teman. Jadi pisaunya ini di video sebelumnya sudah ada prosesnya ya, silahkan jika teman-teman mau lihat proses pembuatannya. Ini masih kotor juga, dan nanti kita akan bersihkan teman-teman bilahnya sebelum kita kirim. Pasti kita bersihkan. Intinya prosesnya seperti tadi teman-teman. Nah,
Silahkan jika mau praktek sendiri di rumah, dan pesan saya hati-hati ya, hati-hati dalam membuatnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya rasa cukup, video ini cukup panjang ya, sekitar 20 menit lebih. Itu durasi yang cukup panjang. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.